Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, yaitu kelompok 5, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan sosial anak SD dan implikasinya dalam pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Isi Ruba, yang kedua yaitu Cherry Angela Priscilia, yang ketiga Seni Somboruka, yang keempat Deli Pasalongan, yang kelima Nike Lestari Putri, dan yang keenam Lina Randa. Yang pertama, perkembangan sosial anak SD. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, kegiatan pembelajaran untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan norma-norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Perkembangan sosial pada anak-anak SD ditunjukkan adanya perubahan dalam bentuk, tingkah laku, dan perluasan hubungan dengan teman sebaya. Selain dengan keluarga, anak juga mulai menjalin hubungan dengan teman sebaya atau peer group atau teman sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. Pada masa ini, anak mulai dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar atau egosentris pada sikap yang kooperatif atau bekerja sama atau mementingkan kepentingan orang lain. Perkembangan sosial anak akan berpengaruh terhadap bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan anak dan apa yang bisa dia peroleh dari interaksi tersebut. Jika anak berinteraksi dengan lingkungan yang negatif, maka perilaku anak akan bisa menjadi hal negatif pula, terutama pada anak usia sekolah dasar yang perkembangan sosialnya berkembang dengan pesat, sehingga perlu adanya perhatian dan pengawasan yang dilakukan orang tua dan guru agar anak tidak terpengaruh pada kehidupan sosial yang negatif. Perkenalkan, nama saya Lina Randa, NIM 219118318. B. Besar, perkembangan sosial emosi Erikso usia sekolah dasar. Tahap ini berkembang pada usia sekolah. Di sini anak akan belajar bagaimana berkompetensi dalam kelompok dengan mengembangkan 3 keterampilan sosial seperti A. Bagaimana mematuhi peraturan dan hubungan dengan persahabatan, misalnya ketika mendapatkan tugas piket, bagaimana dia akan mengingatkan temannya yang terlambat tanpa menimbulkan konflik, berpartisipasi aktif dalam tugas kelompok, dan sebagainya. B. Belajar bagaimana bermain dengan struktur dan aturan tertentu, misalnya ketika anak aktif berpartisipasi dalam permainan kasti, di sana ia akan belajar bagaimana menang dengan tetap berpegang pada aturan dan kerja tim. Nah, bagian C, kita belajar bagaimana menguasai mata pelajaran dan disiplinkan diri untuk mempelajari materi. Jika emosi sosial seorang anak berkembang baik, percaya dan merasa aman dengan lingkungannya, pandai berinisiatif, maka ia akan memiliki kompetensi yang unggul dalam lingkungan sosialnya. Sebaliknya, jika seorang anak yang ragu-ragu akan selalu merasa tidak aman, malu, selalu merasa bersalah, sampai akhirnya ia menjadi orang yang bersifat inferior atau kalah. Erikson berpendapat yaitu dalam perjalanan hidup manusia, setiap individu akan mengalami tahapan perkembangan dimulai dari ia bayi sampai dengan lanjut usia. Perkembangan selama hidup tersebut dihadapkan dengan 8 tahapan yang dimana di dalamnya memiliki masing-masing nilai kekuatan yang membentuk karakter positif atau malah sebaliknya. Erikson mengungkapkan setiap tahapan merupakan krisis atau konflik yang memiliki sifat sosial dan psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan anak di masa depan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek perkembangan sosial.
Pada dasarnya, terdapat 5 aspek pembelajaran berketerampilan sosial pada anak sejak masih berusia sangat dini. Kelima aspek tersebut diantaranya yaitu yang pertama, perkembangan self-awareness, di mana pada perkembangan ini merupakan sebuah kemampuan anak dalam mengenali dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, perkembangan self-concept dan self-esteem. Pada perkembangan ini, setelah anak sudah mengenali dirinya sendiri, maka berkembanglah menjadi self-concept atau konsep diri. Pada umumnya, self-concept merupakan persepsi seorang anak terhadap dirinya sendiri, perasaannya, dan perilakunya. Kemudian yang ketiga, perkembangan empati. Empati adalah kelebihan seseorang untuk memahami perasaan orang lain dari sudut pandang orang lain, bukan dari sudut pandang diri sendiri. Kemudian yang keempat, perkembangan pengelolaan emosi. Pada perkembangan ini, setiap anak akan berkembang bersama emosi yang intens, yaitu rasa sedih, senang, marah, dan takut. Kemudian yang kelima, perkembangan keterampilan bersosialisasi, di mana pada keterampilan bersosialisasi ini adalah salah satu syarat anak untuk sukses dalam pergaulan, pendidikan, dan kelak dalam dunia kerjanya banyak tergantung dalam keterampilan sosialisasinya. Bagian D. Karakteristik sosial emosi anak sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap usia 6-12 tahun. Pada tahap usia ini, anak berada dalam periode operasional. Dalam hal ini, anak akan mampu berpikir logis mengenai benda-benda konkret. Dalam perkembangan bahasa, anak berada pada fase semantik, yaitu anak dapat membedakan kata sebagai konsep yang terkandung dalam kata. Pada masa ini, anak diharapkan memperoleh pengetahuan dasar yang dianggap sangat penting untuk persiapan dan penyusunan dirinya di masa depan. Bagian E, mengimplementasikan perkembangan sosial anak sekolah dasar dalam pembelajaran. Menurut Sumantri dan Nana Syayodi, karakteristik anak usia SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, senang bermain. Pada umumnya, anak usia SD terutama kelas rendah senang bermain. Yang kedua, senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak usia SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Yang ketiga, senangnya bekerja dalam kelompok melalui pergaulan kelompok sebaya. Anak dapat belajar hal-hal penting seperti belajar mematuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada orang dewasa, mempelajari perilaku yang diterima oleh lingkungannya, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing secara sehat bersama teman-temannya, belajar bagaimana bekerja dalam kelompok, belajar keadilan. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan dikerjakan di dalam kelompok, senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung.